Yo semuanya, apa kabar dan selamat datang di channelku ini yang masih berproses ya, kalau aku bilang. Dan kontenku kali ini aku ingin membahas suatu fenomenal ya nggak fenomenal banget karena sistem pendidikan Indonesia ini memang perlu diperhatikan ya, khusus banget. Gak cuman kita sebagai pelajar yang berkecimpung langsung di dunia pendidikan, masyarakat juga harus melek ya, tentunya juga gak lepas dari yang namanya pemerintah. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Bang Ferry yang telah memberikan wadah yang luar biasa ini. Kenapa luar biasa? Tentu wadah seperti ini ya, yang ditujukan untuk khalayak umum, publik ya. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa bagiku. Ya, aku sebagai seorang pelajar di Indonesia ya, yang sudah masuk dalam ranah kuliah, tentunya banyak nih sebenarnya unek-unek ya rasanya. Ada banyak hal yang ingin aku keluarkan di sini. Mumpung ya bagiku ini adalah suatu alat ya, wadah bisa mengaspirasi ya, keluarkan isi hati ya. Semoga kalian semua bisa menonton sampai akhir ya. Tolong jangan di-skip ya, karena bahasan-bahasan ini nanti akan benar-benar sangat penting, terus khusus untuk kalian nih yang masih dalam perpendidikan kuliah atau yang mau melanjutkan kuliah nih, tolong jangan di skip. Bahkan kalian yang sudah menikah atau yang sudah lulus ya, setidaknya ini akan menjadi apa ya, bahasan diskusi lah. Oke, kalian kalau misalkan nanti ada sesuatu yang pengen ditanyakan, silakan ya komen ya, bisa kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Sebelum kita ngelanjut nih ya, diskusi kita lah, kalau aku sebut ini kita lagi diskusi. Sebelum kita lanjut ke bahasan-bahasan intinya nanti, alangkah baiknya nih kita kenalan dulu nih dong. Kalian belum ngerti dong siapa aku ya, yang baru nongol kayak gini. Nama aku Imam Nur Hidayat ya. Aku adalah putra lahir di tanah Sumatera. Bagi teman-teman yang dari Sumatera, halo. Tepatnya aku lahir di kota Bengkulu ya. Dari lingkungan di SMP, SMA itu aku syukuri lingkungan pendidikanku lumayan ya, lumayan oke. Dan sekarang aku sedang merantau di tanah Jawa ini untuk melanjutkan pendidikan di salah satu kampus di Jawa Tengah. Oke teman-teman, disclaimer dulu nih ya. Disclaimer, untuk video ini aku tidak mengajak kalian untuk menyukai apa yang akan aku bahas, tidak mengajak kalian untuk membenci apa yang aku bahas. Tujuanku ini cuma satu. Aku hanya ingin ya, aku cuma pengen kalian itu terbuka pikirannya ya terhadap sistem pendidikan kita saat ini. Jadi tolong jangan di-skip. Oke, semuanya ya. Kali ini kita akan membahas nih problematika sistem pendidikan Indonesia. Mungkin teman-teman sediakan kopi lah ya. Pokoknya ini bahasan yang mungkin menurutku lumayan panjang. Ya, aku ingin membahas yang sebisa mungkin ini agak komplit ya. Kalau kita cuman membahas tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi, menurutku itu masih sangat-sangat kecil, masih sangat-sangat kurang. Karena tentunya ada yang tinggi, ada yang rendah dong. Nah, di sini aku pengen mencoba membedah satu persatu nih, dari unsur-unsur dasarnya, elemen-elemen dasarnya sampai keseluruhan. Mungkin bagi teman-teman kalian ya, bagi kalian yang belum tahu nih, asal pertama kali nih ya, asal awal-awal nih, pendidikan formal kita itu ya, dulunya itu sekolah itu adalah tempat untuk berdiskusi ya. Dalam suatu ruangan itu, sekolah adalah tempat berdiskusi, tempat untuk berargumentasi ya kan, mengutarakan pendapat kalian lah. Cuman dengan seiring berjalannya waktu ya, itu terus berupgrade ya, terus di-upgrade. Pengupgradean pertama itu, sekolah dulu itu dibuat antara yang muda dengan yang tua itu tidak dibedakan ya. Jadi dulu pertama itu ada buatan sekolah itu
dalam jangka misal 8 tahun. Dan dalam 8 tahun itu tidak dibedakan antara yang muda dengan yang tua. Jadi dalam 8 tahun itu pasti ketemu antara yang muda banget atau yang tua. Kita persingkat dah. Langsung pada mengupgradekan sistem sekolah yang kedua. Yang dimana sistem sekolah yang kedua ini dibuat berdasarkan kelas per kelas. Ya, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan umur yang sama, 11, 12, 13 misalnya. Nah, ini yang kita lihat di lingkungan sekarang ini, ya di seluruh negara bahkan. Rata-rata seperti itu. Ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kita fokus di bagian negara Indonesia. Nah, yang ketiga ini, teman-teman pasti tahu lah ya, mungkin John Rockefeller. Itu dia pada saat itu adalah orang yang terkaya di dunia saat itu. Ya, dia punya perusahaan besar banget, minyak bumi gitu. Dan dia mempunyai pekerja ya. Itu karyawan-karyawan itu sangat-sangat bodoh pada saat itu. Nah, si John ini kepengin bahwasanya para pekerjanya ini pinter dalam artian tertentu ya untuk mengisi perusahaannya tersebut. Misalnya dari membaca, menulis, berhitung ya dasar-dasar ya. Makanya di saat itu dia mendirikan suatu sekolah dengan sistem ya yang dimana para siswa mahasiswanya itu untuk memfokuskan setelah lulus itu siap kerja. Makanya kita sekarang dengar kalau misalkan lulusan siap kerja. Nah, itu kan. Jadi di sini nih cikal bakalnya nih kalau menurut aku nih ya, cikal bakal lahirnya lah pendidikan formal yang sekarang kita rasakan ini. Menarik kan? Nah, berlanjut tadi John Rockefeller ini. Jadi di sistem sekolahnya ini murid-murid itu tidak diajak berdiskusi secara kritis ya. Mereka cuma untuk nurut saja. Disuruh ini ya siap, disuruh itu ya siap. Intinya cuma disuruh suruh. Ya, dominannya seperti itu. Mereka disuruh patuh terhadap guru mereka, disuruh patuh terhadap atasan sekolah mereka. Intinya otoritas tertentu mereka harus patuh. Maka dari itu setelah mereka lulus ini, para siswa yang setelah lulus ini udah siap kerja. Mereka melamar pekerjaan, ya kan. Akhirnya ya seperti yang kita rasakan saat ini di Indonesia gitu. Oke. Mungkin ini sedikit mengulik sejarah terciptanya pendidikan formal ya. Mungkin bisa teman-teman cek sendiri nanti di berbagai macam informasi. Oke, kita tarik sekarang masuk ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman ya, kalau kita melihat dari masa lalu tadi, sistem pendidikan Indonesia ini sungguh miris kalau aku bilang. Ya, nggak cuman di perguruan tinggi ya. Sebenarnya semua lini dari dasar SMP, SMA itu sebenarnya udah banyak yang salah. Jadi gini teman-teman, kita bedah satu persatu. Ya. Kalau menurut aku, kesalahan sistem pendidikan Indonesia ini terlalu memaksa. Ya, memaksa dari sudut para murid, ya, para siswa, memaksa juga terhadap para guru yang kurang berkompeten dalam mengajar. Jadi kita bedah nih dari dasar dulu dah. Dari dasar, misal dari pendidikan dasar sekolah SD gitu. Kalau kita lihat di usia-usia yang masih awal-awal belajar ini, kan sekarang banyak banget tuh mata pelajaran yang dicekokkan ya. Masih mata pelajaran yang terbilang sulit kalau aku bilang itu untuk anak-anak yang usia dasar gitu. Kenapa coba? Apakah itu penting ya kan? Kita sering ini mungkin yang seumuran aku bakal udah ngerasa nih, yang SD-nya nemu pelajaran ini, SMP, SMA, ini pelajaran kayak gini buat apa ke depannya gitu kan. Ini nih problematika yang pertama nih, dari dasar itu udah salah. Kedua, para pengajar. Berapa banyak coba sekarang para pengajar yang hanya lulusan SMA mungkin. Mereka sudah disediakan untuk mengajar. Sedangkan keilmuan mereka pun masih minim gitu. Berlanjut sampai akhirnya mereka lulus dari SMA itu akhirnya pada bingung. Ya, mereka tidak kenal jati diri mereka. Mereka tidak ngerti minat passion mereka itu, ya para siswa.
mereka mau ngambil apa, akhirnya pada bingung. Ya pasti teman-teman nih ya yang setelah lulus SMA kemarin ya kan pasti bingung ya, kebanyakan bingung kalian tuh mau ngambil apa gitu ya kan. Nah di sini karena kita tidak diajarkan berpikir dari SMP SMA, seharusnya disitulah ya kita diajak mengerti prospek kedepannya ini mau ambil jurusan apa, dikenalkan dengan jurusan seperti ini untuk apa. Jadi kita tahu nih plan kedepannya ya kan. Jadi ketika ngambil kuliah kita sudah pasti yakin dengan jurusan itu. Betapa banyak juga di antara kita yang sudah kuliah akhirnya keluar karena tidak sesuai dengan minat ya kan. Ini dari segi akademik dulu ya. Kalau membahas lain ada tentang ekonomi tentunya. Bahasan ekonomi ini nggak lepas dari yang namanya negara, pemerintah. Oke. Mungkin pendidikan tinggi lah langsung ya. Dimana kalau kita lihat ya penyeleksian perguruan tinggi di Indonesia ini sangatlah tidak terlalu ketat ya. Pasti banyak itu kampus-kampus yang menyediakan ujian masuknya tidak terlalu ketat. Kenapa? Ya tentunya pasti itu akan memberikan kesulitan tersendiri ya kan untuk para siswa yang akan melanjutkan di kampus mereka. Dan sebenarnya ini ya kembali ke tingkatan dasar ya. Di tingkatan dasar SMP, SMA itu seharusnya sudah diberikan evaluasi ya kan. Sudah diberikan pengarahan tertentu. Ya, seperti yang sudah aku singgungkan tadi. Kembali ke perguruan tinggi. Di dalam perguruan tinggi pun ya, di dalam kuliah lah, kalian pasti ngerasa nih. Bagi kalian yang kerja kelompok, pasti cuman yang ngerjain paling cuman 1-2, yang lainnya cuma numpang nama ya kan. Atau mungkin diskusi ya, diskusi membahas suatu presentasi apapun itu. Ya, yang dibahas ini nanti yang diberikan oleh guru itu. Jadi antara si siswa dengan si guru ya si dosen itu biasanya ada bahan materi yang berbeda banget gitu loh. Mungkin nggak semuanya ya, tapi pasti ada karena aku sendiri ngerasain gitu. Terus efektifnya di mana gitu loh, dengan tujuan kita oke membahas teori ini tapi praktiknya di mana gitu loh. Yang kita butuhkan nggak cuma teori kan. Kita berkaca deh gini ya, pendidikan itu kan ya dari dasarnya itu untuk membuka pengetahuan kita. Prof Stella udah ngomong gitu ya, coba cek sendiri. Pendidikan dasar ya itu untuk membuka pengetahuan kita ya tentang ilmu-ilmu. Nah perguruan tinggi adalah untuk memberikan kita riset lah, menemukan sesuatu yang baru atau meneliti sesuatu baru. Makanya nggak heran tingkatan mahasiswa itu seharusnya sudah jago-jago neliti ya kan, sudah banyak riset itu. Cuman mirisnya karena keterikatan tadi pendidikan dari dasar itu ya mengakibatkan sistem perguruan tinggi ya seperti itulah ya. Teman-teman sendiri yang kuliah pasti ngerasakan nih ya kan, sudah tahu itu. Kemudian juga ya salah satu minusnya ya kan, banyak perguruan tinggi di Indonesia itu, entah itu negeri atau swasta, tidak menerapkan yang namanya sistem kerjasama dengan suatu industri. Ya, jurusan di setiap kampus pasti banyak yang berbeda ya. Mungkin berbeda dengan industri tertentu, tapi tidak masalah dengan itu. Ya, karena minat dari setiap orang itu kan beda-beda. Kita tidak bisa memaksa siapapun harus satu jalur, satu minat. Ya, minat itu adalah suatu kelebihan pribadi orang tersebut. Ya, misalnya kamu nih punya minat di bidang contoh misal kamu minat di bidang bahasa Arab atau Inggris, ya, atau Cina atau Jepang. Kamu ambil jurusan itu. Ya kan? Misalkan. Terus setelah lulus kamu ngerti nih kerjasama kampus ini ada dengan ini, kampus ini ada dengan ini, ngerti ada dengan sama kampus, ngerti nih kerjasama kampus ini ada dengan kerjasama kampus ini ada dengan ini, kampus ini ada dengan ini, ngerti nih dengan sama kampus ini, ngerti nih kerjasama kampus ini ada dengan sama kampus ini ada dengan ini ada dengan sama, ngerti nih kerjasama kampus ini ada nih kerjasama kampus ini ada dengan ini, kampus ini ada dengan
ngerti ada dengan sama kampus, ngerti nih kerjasama kampus ini ada dengan ilmu kampus ini ada dengan ilmu, ngerti nih ada dengan. Nah, oke teman-teman, dari semua problematika ya tadi ya, kita coba kulik sedikit ya, kita fokuskan pada solusinya. Ini yang bisa aku coba tawarkan ya, yang coba aku bisa kasih nih solusinya nih. Misal, solusi yang bagian pertama misal dari pendidikan sekolah dasar. Seharusnya sekolah dasar itu diberikan pelajaran yang wajib itu apa ya kan, misalkan membaca, menulis, berhitung ya kan, diajak diskusi. Itu salah satu contoh solusinya untuk pendidikan dasar. Solusi untuk SMP SMA ditambahkan dari pelajaran wajib tadi ada tambahan pengenalan. Kita anggap saja pelajaran yang wajib di pekerjaan kita ini adalah ilmu finansial ya, keuangan atau teknologi yang semakin berkembang. Jadi coba ya, solusinya adalah di SMP dan SMA ilmu teknologi dikenalkan ya, dikenalkan aja dulu, ilmu finansial dikenalkan, dan nanti di SMA mulai dipraktikkan. Kan cukup tuh waktunya 3 tahun, harusnya gitu, dipraktikkan. Jadi biar ketika mereka lulus dari SMA mereka paham nih apa yang mau diambil dari passionnya dia. Misal dia memang tertarik di bidang teknologi, ya masuk di jurusan teknologi nantinya. Intinya akan lebih jelas ya, mereka ngambil jurusan apa sesuai minat, sesuai hobi mereka. Nah, itu akan masuk di perguruan tinggi. Ini membahas solusi terkait akademik ya. Langsung ke bagian perguruan tinggi nih. Oke. Solusi yang mungkin bisa aku tawarkan adalah di perguruan tinggi coba deh ujian itu diperketat supaya siswa-siswa yang masuk ke perguruan tinggi itu benar-benar punya daya saing yang tinggi. Itu satu. Kemudian di dalam diskusi ya perkuliahan, coba benar-benar diskusi itu benar-benar aktif diajak gitu loh. Jangan cuman 1-2 orang yang aktif. Gimana lah terserah ya, para pengajar kah atau kalian yang nonton ini itu diaktifkan. Kemudian ya, solusi yang bisa aku tawarkan di perguruan tinggi ini adalah prospek kedepannya ya, tujuan kedepannya setelah lulus. Karena kalau nggak ada tujuan yang jelas, gimana mau belajar yang jelas gitu. Jadi sebisa mungkin nih seluruh kampus lah kalau bisa ya, mau negeri atau swasta, coba kerjasamalah dengan berbagai macam industri ya, apapun itu yang dibutuhkan ya di dunia kerja ini loh, fakta yang relate gitu. Jadi setelah kerjasama ya dengan industri tertentu, itu dimasukkanlah dalam mata kuliah wajib atau supaya mereka itu bisa mengolah skill-skill baru mereka yang bersiap terjun di dunia industri itu. Ketika mereka sudah lulus nih, orang-orang kuliah yang udah lulus, mereka siap benar-benar terjun di dunia industri tersebut yang melakukan kerjasama. Oke, solusinya kerjasama. Jelas ya? Ya, ini dari segi akademik dulu. Nah, solusi yang berikutnya adalah segi finansial. Mungkin seharusnya ini adalah mutualisme ya, antara masyarakat dengan pemerintah itu harus bersatu. Kenapa? Gini, kita nggak munafik ya, kita butuh duit ya. Di kehidupan ini pasti butuh duit ya. Gimana caranya pendidikan itu bisa maju? Ya pasti finansial itu pasti akan jalan. Solusi yang tentang ekonomi adalah gimana cara memperbaiki. Tentunya menurut aku pribadi ini antara perpajakan itu harus benar-benar sehat ya. Perpajakan itu boleh ada tapi harus sehat ya, jangan dikorupsi. Pemerintah itu harus pintar-pintar mengalokasikan dana-dana tertentu untuk membangun fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan. Jadi sebisa mungkin dah coba perbaiki ekonomi keuangan ya, perbaiki keuangan negara itu, kemudian dialokasikan di seluruh sistem sekolah, fasilitas diperbagus, sekolah diperbagus ya kan, di situ fasilitas. Nah, ini yang aku pengen bilang itu ada 2 faktor, eksternal dan internal. Nah, ini adalah faktor eksternalnya ya, fasilitas yang bagus, sekolah yang bagus, ini adalah faktor-faktor eksternal, lingkungan. Lingkungan itu akan mempengaruhi para pelajar, para siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh serius. Kemudian faktor eksternal berikutnya adalah guru ya. Cobalah pemerintah itu kan, kita bilang lagi pemerintah itu harusnya memberikan
daya saing terhadap guru-guru itu ya secara kompetitif ya. Jadi bener-bener guru tuh dihasilkan bener-bener untuk mengajar ya, minimal lah S1 kek atau S2 kek gitu, bener-bener punya daya saing pengajar yang tinggi gitu. Jadi dari alur pendidikan ya, belajar tuh enak gitu, di tempat yang enak, tempat yang bagus, fasilitasnya lengkap, mengeksplor tuh jadi lebih fleksibel. Kemudian pengarahannya dari guru-guru yang berkompeten di bidangnya itu sangat-sangat menunjang kreativitas anak dan pertumbuh perkembangnya anak menjadi seorang ahli kah, seorang ilmuwan kah di bidangnya masing-masing gitu. Jadi benar-benar kalau cuman membahas sistem pendidikan di Indonesia di perguruan tinggi ini sangat-sangat sempit ya kalau aku bilang. Makanya itu tadi semua lini itu harus diperbaiki dari dasar, semuanya itu harus ditingkatkan ya. Kuncinya satu, kesadaran diri masing-masing, kesadaran masyarakat, kesadaran kalian para pelajar ya. Mungkin salah satu tawaran lagi ya, solusi yang untuk kalian para pelajar, ayo coba ya sedari sekarang kembangkan skill kalian, apa yang kalian minati, apa yang kalian suka, kembangkan terus ya. Jangan cuma ngandelin apa yang ada di depan mata kalian, kalian juga harus aktif bergerak gitu. Oke, jadi dari bedahan-bedahan permasalahan yang tadi kita coba kulik-kulik ya, ini di sini aku pengen nyimpulin ada 5 poin solusi ya. Mungkin masih ada lagi poinnya, tapi aku cukupkan 5 poin saja. Yang mungkin kalau 5 poin ini akan diterapkan di sistem pendidikan kita terkhusus untuk perkuliahan, aku yakin sih 90% ya, yang dari mungkinnya sebelumnya 40-50% sekarang menjadi 90%, itu lulusan kuliah bisa siap kerja dan sesuai keahliannya masing-masing. Nih 5 poin. Yang pertama adalah sistem pelajaran pendidikan di Indonesia ini harus diperbaiki. Tentu dari akar dong ya, karena ini akan mengakar sampai ke tingkat tinggi. Kedua, fasilitas sekolah dari dasar lagi harus diperbaiki. Oke. Ya, untuk kelengkapan explore ya kan, daya anak-anak tuh kan pasti banyak rasa penasaran sampai akhirnya dia tahu basically-nya dia di mana. Paham? Ketiga adalah guru, pengajar itu harus benar-benar ahli di bidang-bidangnya. Biar jelas apa yang diajarkan, apa yang diserap si anak ini. Oke, paham? Yang keempat, alokasi dana. Nah, ini pentingnya antara kerjasama masyarakat ya, orang tua dengan negara. Bolehlah ada pajak, tapi pajak yang sehat. Oke? Kesadaran masing-masing di negara ini. Jadi alokasi dana, coba pinter-pinter dana itu dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas tadi, fasilitas sekolah ya dilengkapi, kemudian memberikan mungkin semacam pelatihan khusus untuk guru-guru supaya jelas apa yang mereka mau ajarkan. Ini 4 poin yang benar-benar harus dicoba. Kemudian poin yang kelima adalah kerjasama industri ya, di berbagai bidang apapun industri itu, kerjasama coba dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia ini. Tujuannya cuma satu ya, setelah kalian ya, kita yang kuliah ini udah lulus, kita sudah tahu ini industri ini udah cocok nih kita masuk gitu, kita udah siap terjun di industri itu ya, supaya nggak banyak pengangguran yang terjadi gitu loh. Intinya untuk meminimalisir pengangguran itu. Itu 5 poin dari aku. Semoga kalian bisa ini ya, menerima pendapat ini. Oke, gitu aja. Nah, di sesi terakhir ini kita coba merenungkan diri kita ya. Kalian coba renungkan lah ya. Kalau kita lihat sistem yang udah salah ini, kalian mau apa gitu ya. Cobalah berkaca ke diri kita masing-masing. Apakah terus kita harus diam-diam gitu melihat ketidakbecusan ini, melihat kebobrokan ini, kita harus diam gitu ya? Mungkin diantara kalian tanya nih, Bang Imam, apa kamu gak takut ngomong kayak gini? Ya, jawaban aku tentu tidak dong ya. Buat apa takut? Aku punya hak bersuara gitu kan
Ditambah ini ada wadahnya. Jadi jadilah kalian ini orang-orang yang jangan takut untuk speak up ya. Jangan takut untuk ngomong gitu loh. Ya, suarakan isi hati kalian. Kalian tuh punya hak untuk ngomong. Selagi ngomongan masih sifatnya sopan-sopan gini, it's okay kan? Jadi beranilah ngomong, utarakan pendapat kalian, ya kan? Jangan cuma menjadi penonton di sana, jangan cuma menjadi diem doang di sana. Kalau kalian cuma diem, kalau kalian cuma nonton doang, gimana mau bergerak negara kita? Gimana mau maju? Katanya mau negara Indonesia emas. Gimana coba? Jadi tolong, ayo gerak. Jangan cuma diem, jangan cuma nonton. Minimal kalian kasih like ya kan di sini, komen. Ya komen lah seapapun mungkin ya untuk kemajuan negara kita ini, pendidikan Indonesia ini. Oke. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum ya. Kalian paham itu kan? Kecuali kaum itu mau berubah untuk dirinya sendiri. Kalian pasti tahu ini. Ada ya, pasti kalian di antara ini pasti paham. Jadi sebelum kalian mengandalkan yang namanya takdir, kalian harus mengubah apa yang ingin kalian ubah. Ya, kita diberikan kemampuan berpikir, kita diberikan kekuatan fisik yang kuat. Itu untuk kalian bisa berubah. Oke? Jelas? Itu tanda kalian harus mensyukuri hidup ini gitu loh. Jangan terjerat dengan masa lalu ya. Masa lalu itu adalah masa yang sudah tidak bisa kita ulang. Oke, mungkin di antara kalian ini banyak penyesalan. Kenapa dulu aku nggak kayak gini? Kenapa dulu aku nggak kayak gitu? Itu udah masa lalu bro ya. Masa lalu itu udah, lupakan lah ya. Kita fokus pada masa sekarang. Yang sekarang kita sudah sadar, bangkit, gerak. Yang penting terus gerak. Bergerak 1% itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Oke, paham? Jadi jangan terlalu khawatir untuk masa depan. Sebab masa depan itu adalah sesuatu yang buahnya gitu loh. Sesuatu yang kita hasilkan dari apa yang kita usahakan sekarang. Ayo, buat kalian semua yang nonton ini, bergeraklah dari sekarang. Lakukanlah yang kalian suka. Lakukanlah yang kalian minati dari sekarang ini. Demi kemajuan pendidikan bangsa kita. Jangan jadi orang penonton, jangan jadi orang yang diem terus. Kalian harus melakukan suatu gebrakan yang untuk memajukan negara ini, terutama dalam pendidikan Indonesia. Oke, jadi itu ya teman-teman. Oke, sekali lagi nih ya, ini video konten ini nggak bermaksud untuk mengajak suka atau nggak sukanya ya gitu. Intinya cuman pengen, ayo berpikir ya, gimana sih caranya kita sebagai generasi muda dong, masa diem doang gitu loh, jangan diem gitu, kita harus ngomong, kita harus berpendapat ya. Kalian pasti banyak nih yang udah paham. Ayolah bergerak untuk memajukan bangsa kita ini, pendidikan kita ini, minimal dari diri kalian ini gitu loh. Oke, jelas ya. Intinya jangan lupa berpikir. Oke, dari aku mungkin banyak kata-kata yang kurang enak ya, mohon maafkan. Oke, sekian dari aku. Salam akal sehat.